Ada orang yang masuk neraka dan diringankan siksanya di setiap hari Senin. Bahkan dia bisa minum di setiap hari Senin. Dia adalah Abu Lahab. Sebenarnya bukan ini titik fokus dari yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Namun saya mulai dari ini saja. Nah, Abu Lahab ini setiap hari Senin nanti di neraka itu diringankan siksanya dan dia bisa minum. Minum dari telunjuk jarinya yang keluar air. Nah, Abu Lahab adalah paman dari Rasulullah. Siapa yang tidak tahu Abu Lahab? Abu Lahab diceritakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Lahab. Nah, meskipun Abu Lahab adalah paman dari Rasulullah, Abu Lahab tidak masuk Islam. Bahkan dia termasuk salah satu orang yang begitu gencar memusuhi Rasulullah, menampakkan permusuhan kepada Rasulullah dan menyerang Islam mati-matian. Hingga akhirnya dia meninggal dalam keadaan kafir. Dan dia masuk neraka dan mendapatkan keistimewaan yang saya sampaikan tadi. Mengapa Abu Lahab mendapatkan keistimewaan seperti itu? Ulama menyebutkan bahwa dia mendapatkan keistimewaan tersebut karena dia berbahagia di saat Rasulullah lahir. Ini disebutkan di kitab yang dikarang oleh Syekh Hashim Asy'ari. Nah, ketika Abu Lahab masuk neraka mendapatkan keistimewaan tersebut dikarenakan dia berbahagia saat Rasulullah lahir. Dia berbahagia dan dia memerdekakan budaknya yang bernama Sayyidah Suwaibah, dan Sayyidah Suwaibah menyusui Rasulullah. Nah, bahagianya Abu Lahab ini karena lahirnya Rasulullah menyebabkan dia mendapatkan keistimewaan nanti dari neraka. Dan Sayyidah Suwaibah menyusui Rasulullah ini menyebabkan dia memiliki keistimewaan bisa minum setiap hari Senin di neraka nanti. Nah, awal cerita saya menyebutkan tentang Abu Lahab ini adalah bukti bahwa berbahagia atas lahirnya Rasulullah itu akan mendapatkan syafaat yang luar biasa dari Rasulullah insya Allah nanti. Apalagi kita yang muslim, Abu Lahab yang kafir pun mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Apalagi orang yang muslim yang cinta kepada Rasulullah, yang mentaati Rasulullah, yang mentaati semua perintah-perintah Allah, pasti akan mendapatkan sesuatu yang jauh luar biasa. Nah, jika kita setiap bulan Rabiul Awal itu merayakan Maulid Nabi dengan begitu luar biasanya, maka kita bisa memastikan sebenarnya, walaupun kita tidak tahu akhir ujung kehidupan kita apakah tetap beriman atau tidak, kita dapat memastikan mungkin bahwa kita akan mendapatkan hal yang luar biasa dari berbahagianya kita di setiap Rabiul Awal merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi di sana juga kita membacakan sholawat dan semacamnya. Kalau orang kafir tadi mendapatkan keistimewaan karena berbahagia atas lahirnya Nabi. Kemudian orang Islam yang merayakan Maulid Nabi setiap Rabiul Awal, apalagi orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi sehingga diikuti oleh semua orang. Kita tahu bahwa ketika saya semisal memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan dan orang itu melakukan kebaikan, maka saya akan mendapatkan pahala dari orang itu tanpa harus mengurangi pahala orang yang melakukan tadi, orang yang saya suruh tadi, yang saya perintah. Makanya Abu Bakar itu mendapatkan derajat yang sangat tinggi di bawah para nabi di antara seluruh para manusia. Karena dari Abu Bakar banyak orang-orang yang begitu hebat masuk Islam. Sayyidina Utsman semisal. Sayyidina Utsman adalah khalifah yang ketiga. Beliau masuk Islam karena diajak oleh Abu Bakar. Ada Thalha bin Ubaidillah, ada banyak sahabat-sahabat yang begitu luar biasa yang masuk Islam gara-gara Abu Bakar. Dan orang-orang yang Islam yang luar biasa tadi, sahabat-sahabat Rasulullah yang luar biasa tadi yang masuk Islam itu menyebarkan Islam ke seluruh penjuru. Nah, Abu Bakar itu juga mendapatkan pahala dari orang-orang tadi yang masuk Islam. Jadi pahala itu bisa mengalir dengan cara kita mengajarkan kepada orang lain dan orang lain itu melakukan apa yang kita serukan. Nah, tentang pahala orang yang pertama kali melaksanakan Maulid. Maulid sudah dilaksanakan di seluruh penjuru dunia, bahkan setiap tahun. Bahkan ada juga beberapa wilayah yang ketika bulan Rabiul Awal itu merayakan Maulid mulai dari hari pertama sampai akhir bulan Rabiul Awal. Setiap hari, setiap malam melaksanakan Maulid, melaksanakan perayaan, membaca sholawat, bersedekah dan semacamnya. Jadi betapa besarnya pahala dari orang yang pertama kali melaksanakan acara Maulid, melaksanakan perayaan atas kelahiran Rasulullah dan diikuti oleh seluruh umat di dunia ini. Tidak semuanya, ada sebagian yang mengatakan bahwa Maulid ini bid'ah. Nah, orang yang pertama kali melaksanakan Maulid Nabi atau merayakan kelahiran Rasulullah adalah Raja Muzaffar. Nama asli dari Raja Muzaffar adalah Abu Sa'id Kukuburi Ibnu Zainuddin Ali bin Buktikin. Beliau adalah keturunan seorang raja yang berada di kota Irbil. Jadi dia adalah mahkota raja dan dia melanjutkan estafet kepemimpinan dari ayahnya. Raja Muzaffar itu adalah seorang raja yang begitu adil, bijaksana, dan gemar sekali bersedekah. Nah,
Raja Mudhafar ini juga merupakan adik ipar dari Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi adik dari Salahuddin Al-Ayyubi itu namanya Robiah Khatun, itu dinikahi oleh Raja Mudhafar. Pada saat acara pernikahan, Raja Mudhafar itu menggunakan pakaian yang sangat sederhana. Bahkan dikatakan bahwa harga dari pakaian Raja Mudhafar itu hanya 5 dirham. 5 dirham itu adalah harga yang begitu sangat sederhana bagi seorang raja. Sehingga akhirnya ditegurlah atau dikomentari oleh Raja Salahuddin Al-Ayyubi, kakak iparnya, mengapa dia harus menggunakan pakaian yang sangat sederhana seperti itu. Raja Mudhafar itu memberikan jawaban yang begitu luar biasa. Yang ini mungkin adalah quote yang harus dipegang oleh para pemimpin negeri, para pemimpin dunia, para pejabat. Saya bacakan quotes dari beliau. Lebih baik aku menggunakan jet pribadi. Oh maaf. Bukan ini. Nah, lebih baik bagiku menggunakan pakaian 5 dirham dan aku bisa bersedekah dengan sisa uangku daripada menggunakan pakaian mewah tapi membiarkan rakyatku kelaparan. Jadi apa yang beliau lakukan dengan kesederhanaan itu sebenarnya bukan hanya karena beliau suka kesederhanaan, tapi beliau ingin menyisihkan sebagian dari hartanya untuk kesejahteraan dan kenyamanan orang lain, bukan untuk dirinya pribadi. Nah, itu sekilas tentang kesederhanaan Raja Mudhafar. Raja Mudhafar itu juga pernah membantu kakak iparnya, Raja Salahuddin Al-Ayyubi, dalam peperangan. Raja Mudhafar itu bukan hanya sekedar raja yang begitu bijaksana dan dermawan, tapi beliau juga salah satu raja yang begitu cerdas dalam strategi perang dan semacamnya. Pernah suatu ketika Raja Mudhafar itu berperang membantu kakak iparnya, dan dia membakar tumbuh-tumbuhan yang bisa membuat orang terganggu kecerdasan pikirannya, sama seperti ganja, pohon ganja. Pohon ganja itu kan akan membuat orang yang mengkonsumsinya itu kecerdasannya itu terganggu, apa bahasanya ya. Jadi Raja Mudhafar itu menggunakan hembusan angin, kemudian membakar tumbuh-tumbuhan itu sehingga asap dari pembakaran tumbuhan tadi itu tertiup ke daerah musuh, sehingga daerah musuh, lawan-lawan dari Raja Mudhafar ini tidak terlalu cerdas dalam mengatasi serangan dari Raja Mudhafar dan akhirnya bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Nah, itu salah satu taktik yang digunakan oleh Raja Mudhafar. Raja Mudhafar tidak hanya menggunakan otot untuk berperang, tapi beliau menggunakan kecerdasan untuk mengalahkan musuh. Kembali lagi kepada kisah ketika beliau merayakan Maulid. Raja Mudhafar ini ketika merayakan Maulid Nabi itu mengeluarkan begitu banyak biaya untuk menghormati atau berbahagia atas lahirnya Rasulullah. Salah satu data yang setelah saya pelajari dari apa yang beliau lakukan tentang Maulid Nabi adalah beliau menyiapkan 5.000 kambing yang dipanggang, kemudian 10.000 ayam, 100 kuda, semuanya dimasak, dan 100.000 piring keju dan 30.000 manisan yang dibagikan kepada seluruh masyarakat. Beliau tidak hanya mengundang rakyat, tapi beliau juga mengundang pemimpin-pemimpin dari negara-negara tetangga. Beliau juga menyiapkan 300.000 dinar untuk acara Maulid ini, kemudian ada 100.000 dinar untuk rumah persinggahan, 30.000 dinar untuk Makkah Madinah Haramain. Kemudian ada 100.000 dinar yang diberikan kepada Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah. Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah ini adalah pengarang dari kitab At-Tanwir fi Maulidil Bashir An-Nadhir. Jadi pada waktu itu ada seorang syekh yang mengarang sebuah kitab yang menjelaskan tentang Maulid Nabi. Nah, Raja Mudhafar memberikan penghargaan apresiasi yang begitu luar biasa, sampai 100.000 dinar diberikan kepada syekh tadi sebagai bentuk penghormatan kepada beliau karena beliau berjasa tentang menghormati lahirnya Rasulullah. Nah, tidak hanya sampai di situ, tidak hanya tentang beberapa jumlah dinar yang saya sebutkan tadi. Raja Mudhafar juga pernah membangun sekolah Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Kemudian beliau juga pernah membangun sekolah Hanafiyah, yang dimana di sekolah itu fokus kepada kitab-kitab ataupun pelajaran-pelajaran yang fokusnya kepada fikih-fikih Syafi'i, kemudian juga pelajaran-pelajaran yang fokus kepada fikih Hanafi. Beliau juga sempat membangun Universitas Al-Mudhafar, membangun gudang roti untuk dibagikan, kemudian membagikan pakaian untuk orang-orang yang membutuhkan, serta menyiapkan 2 dinar yang akan diberikan kepada seluruh masyarakatnya. Jadi setiap masyarakat mendapatkan 2 dinar tentunya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menyengsarakan rakyat. Beliau juga membuat 2 panti jompo dan 2 panti difabel.
Kemudian beliau juga membuat rumah untuk perempuan dan anak-anak yatim, dan beliau juga membangun 2 ribat atau tempat khulwat bagi orang-orang yang berzikir dan orang-orang sufi. Kemudian kami mencoba untuk mengkalkulasi biaya yang telah dikeluarkan oleh Raja Muzaffar untuk perayaan Maulid. Itu terhitung sekitar 1.579.595.840.000 rupiah. Tapi itu adalah angka yang sangat sedikit dibanding dengan 300 triliun, dibandingkan dengan 271 triliun. Tapi angka yang dikeluarkan oleh Raja Muzaffar itu angka yang begitu luar biasa, yang begitu besar dibandingkan dengan bagaimana kita menghormati Rasulullah, bagaimana kita merayakan hari kelahiran beliau. Meskipun sebenarnya kita tidak harus meniru beliau karena kita pasti tidak mampu. Kalkulasi ini saya dapatkan dari, karena 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram dan harganya sekitar Rp3.357.728. Nah, ini kalkulasi ini angka 1 triliun tadi itu 1.700.000.000.000 itu tidak termasuk pembangunan panti difabel, panti jompo, kemudian pembangunan universitas, sekolah dan semacamnya. Jadi jumlah itulah yang dikeluarkan oleh Raja Muzaffar untuk merayakan lahirnya Rasulullah SAW yang dilaksanakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Tentang Raja Muzaffar sendiri, beliau dilahirkan pada tanggal 27 Muharram 549 Hijriah dan beliau wafat pada 14 Ramadan 630 Hijriah. Di bulan ini, pada bulan Rabiul Awal, semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah dengan merayakan Maulid beliau, hari lahir beliau, dengan cara kita bersolawat sebanyak-banyaknya dan kita bersedekah sebanyak-banyaknya, dan kita dipertemukan nanti di akhirat dengan Rasulullah dan tentunya di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share jika konten ini bermanfaat. Terima kasih banyak.